Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Suara Genta, Gemakan Firman Tuhan kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang berpusat pada Kristus, yang akan kita renungkan bersama dalam Kolose pasal yang kedua ayat 16 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan dalam ayat 16 ini dikatakan karena itu. Ini berarti merupakan sebuah alasan, yang dimana kata atau kalimat ini merupakan kalimat penghubung yang menghubungkan perkataan Paulus dengan perkataan sebelumnya. Apa maksudnya? Yang maksudnya adalah Paulus sedang ingin menyampaikan kepada jemaat Kolose dan para pembacanya bahwa karena Yesus telah memenangkan kemenangan di kayu salib, oleh sebab itu dengan tegas Paulus menasihatkan kepada mereka, janganlah biarkan orang menghukum kamu. Menghukum dalam terjemahan lain berarti mencela atau menghakimi. Menjadi pertanyaan untuk kita semuanya, apa yang dicela atau apa yang dihakimi? Yang dicela atau dihakimi itu adalah di mana pada waktu itu jemaat Kolose sedang disesatkan orang atau guru-guru palsu berkenaan tentang makanan, berkenaan tentang minuman, berkenaan tentang merayakan hari raya Yahudi, upacara bulan baru atau Sabat, yang dimana dalam hal lain mereka juga disesatkan berkaitan tentang peraturan hukum yang seringkali disebut tentang legalisme. Apa artinya? Jika kita memperhatikan di dalam teks kita pada ayat yang ke-17, Paulus menyampaikan bahwa semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang dan akan datang. Yang artinya adalah bahwa hal-hal yang berkaitan tentang makanan, minuman, hari raya, dan semua legalisme atau peraturan hukum, semua hanyalah sementara, yang dimana demi gambaran asli Yesus itu sendiri dan di dalam Yesus itu sendiri. Yang menjadi perenungan kita bersama, apa yang biasanya menutup mata hati kita? Apa yang biasanya menutup pikiran kita? Dan apa yang biasanya menutup mata jiwa kita? Yang mungkin terkadang kabur terhadap gambaran Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Jadi melalui apa yang disampaikan Paulus harus membuat kita sebagai murid Kristus dan pengikut-pengikut Kristus, bahwa saat kita melewatkan maksud, tujuan dan fokus kita kepada Yesus itu meleset, di saat itu jugalah sejatinya kita sudah tidak berpusat kepada Yesus. Ini berarti bahwa kehidupan seorang Kristen dan seorang percaya yang berpusat pada Yesus tentu akan selalu menomorsatukan Yesus daripada kepentingan-kepentingan dunia fana. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam surga yang mulia,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pagi hari ini biarlah kehendak Tuhan boleh terjadi dan semakin menjadikan diri kami sebagai orang percaya dan pengikut Kristus yang benar adanya. Pagi hari ini kami bersyukur oleh karena naungan kasih setia Allah. Pada hari ini kami dapat kembali merenungkan dan mengingat akan keberadaan Yesus harus diutamakan. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskanlah kami, ampunilah kami, dan mampukanlah kami untuk kami boleh terus senantiasa peka terhadap apa yang Tuhan kehendaki atas firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan atas setiap anugerah-Mu. Dan pagi hari ini kami juga menyerahkan untuk setiap aktivitas pekerjaan, studi, dan semua yang kami lakukan. Biarlah kiranya Tuhan boleh berkenan memberkati dan penyertaan Tuhan selalu dapat kami nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.